Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pilar cahaya biru dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk besar ditembakkan dari piringan bundar. Ekspresi Hanli tetap tenang saat dia membiarkan cahaya menyinari dirinya. Di satu sisi, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelak, dan di sisi lain, dia bisa merasakan bahwa sinar cahaya ini untuk tujuan deteksi padanya. Pilar cahaya surut, tetapi piringan bundar itu sendiri tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya cemerlang. Pria muda itu melihat ke bawah kedis sebelum tiba-tiba berteriak kepada orang-orang di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Teriakan keterkejutannya menciptakan kehebohan di antara kelompok di belakangnya. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya meneriakkan beberapa pertanyaan pada pemuda itu sebelum juga menoleh ke Hanli dengan sedikit terkejut di matanya setelah mendengar jawaban pemuda itu. Pria parubaya itu kemudian berjalan ke arah pria muda di samping di atas tunggangan serigala raksasanya. Dia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Hanli, tetapi Hanli tidak tahu apa yang dia katakan. Pria parubaya itu mengelus dagunya sebelum beralih ke bahasa lain. Hanli bergerak sedikit setelah mendengar bahasa ini. Meskipun itu masih tidak dapat dipahami olehnya, itu terdengar agak familiar, seolah-olah mirip dengan jenis bahasa kuno tertentu yang digunakan di dunia manusia. Pria parubaya itu sangat gembira melihat perubahan ekspresi Hanli, dan dia buru-buru beralih ke beberapa bahasa lagi, sebagai tanggapan yang Hanli terus menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Pria parubaya itu sedikit bingung apa yang harus dilakukan sekarang. Dia menggantungkan senjatanya di sisi tubuh kuda serigala besarnya sebelum mengeluarkan kotak kayu kuning dan membuka tutupnya. Manik kuning seukuran ibu jari terungkap di dalamnya, dan itu berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Pandangan yang sedikit enggan muncul di wajah pria parubaya itu saat dia menatap Hanli lagi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Manik dengan ekspresi ragu-ragu sebelum akhirnya menggertakkan giginya, tampaknya telah sampai pada semacam keputusan. Setelah itu, dia membalikkan tangan dan sebuah cincin aneh muncul di telapak tangannya. Ada beberapa jenis rune yang diukir di permukaannya, dan permata hijau seukuran kacang polong telah tertanam di dalam cincin itu. Pria itu menekan Manik ke permata, di mana cahaya gemerlap tiba-tiba meletus dari Manik. Pria itu kemudian segera melemparkan permata itu ke arah Hanli. Begitu benda ini bersentuhan dengan Hanli, benda itu menghilang ke dalam tubuhnya tanpa jejak. Hanli sedikit goyah saat melihat ini, dan jantungnya tersentak saat semburan energi dingin tiba-tiba muncul dari Manik, mengalir langsung ke otaknya. Jika dia masih memiliki kekuatan sihirnya, maka dia dapat mengeluarkan benda ini dengan cepat. Namun, bukan itu masalahnya, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak, jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Syukurlah, kelompok orang ini tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan Hanli tidak terlalu bingung dengan perkembangan ini. Semburan energi dingin berputar-putar di otaknya sebelum menghilang. Namun, Hanli tiba-tiba dilanda sakit kepala yang tajam ketika aliran informasi yang sangat besar mencoba untuk secara paksa menyuntikkan dirinya ke dalam pikirannya. Meskipun Hanli tidak dapat melepaskan indera spiritualnya dari tubuhnya, tidak diragukan lagi itu sangat kuat. Dengan demikian, ekspresinya hanya berubah sedikit sebelum indera spiritualnya menyerap semua informasi ini, sehingga secara instan membuatnya menguasai bahasa asing. Bahasa ini adalah salah satu bahasa yang diucapkan oleh pria parubaya tadi. Pria itu agak terkejut melihat Hanli menyerap Manik itu dengan mudah, dan dia bertanya, "Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan sekarang, kan? Siapa kamu dan mengapa kamu di sini?" Tempat ini benar-benar jauh ke dalam gurun Azure menyaring, tidak ada orang normal yang akan datang ke sini. Azure Shifting Desert, aku belum pernah mendengarnya. Sejujurnya,
Aku berakhir di sini karena kecelakaan, dan metode yang aku gunakan untuk tiba agak istimewa, jadi aku tidak tahu tempat apa ini. Saya hanya manusia biasa dan saya tidak memiliki informasi berharga untuk ditawarkan. Anda bisa memanggil saya Han Li, jawab Han Li dengan senyum masam. Metode khusus. Apakah kamu juga datang ke sini melalui celah spasial? Jangan khawatir, ini adalah area yang penuh dengan celah spasial, jadi seringkali orang asing tersapu ke sini dari jarak yang sangat jauh. Pria parubaya itu sepertinya sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Han Li sedikit terdiam setelah mendengar ini. Dia telah menyusun seluruh cerita untuk mencoba dan menyesatkan orang-orang ini, tetapi tampaknya dia tidak akan melakukannya. Hehe, kamu tidak terlihat seperti manusia biasa. Bagaimanapun, selama kamu bukan bentuk manusia dari makhluk buas, asal-usulmu tidak terlalu penting bagi kami. Namun, situasimu agak berbahaya di saat ini. Musim pasang kalajengking akan datang di Gurun Shifting Azure dalam beberapa hari, dan jika tidak ada yang menyelamatkan Anda sebelum itu, Anda akan mati tidak peduli trik apa yang Anda miliki. Bagaimana kalau menandatangani kontrak dengan perusahaan Timur Surgawi kami? Kami dapat membawa Anda bersama kami, tetapi Anda harus melayani perusahaan kami selama 20 tahun sebagai imbalan. Anda hanya dapat pergi setelah Anda menjalani tugas 10 tahun Anda bersama kami. Sedikit senyum sinis muncul di wajah pria parubaya itu. Han Li hanya ragu sejenak sebelum menyetujui, 20 tahun. Baiklah, aku akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu tanda tangani kontrak kutukan darah ini. Pria itu tertawa terbahak-bahak sebelum menunjuk ke arah salah satu temannya. Ksatria mengeluarkan setumpuk kertas tebal dan mengambil satu secara acak, lalu menggigit jarinya dan menulis beberapa hal di atas kertas dengan darahnya. Dia kemudian melompat turun dari kuda serigala raksasanya dan berjalan menuju pria parubaya itu. Yang terakhir menerima selembar kertas sebelum menunjukkannya kepada Han Li. Namun, alis Han Li berkerut saat dia menatap selembar kertas, dan dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan setelah beberapa lama. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak pria parubaya itu, dan dia bertanya, apakah kamu belum pernah melihat kontrak kutukan darah sebelumnya? Ini memang pertama kalinya saya melihatnya. Bisakah Anda memberi tahu saya apa fungsinya? Dari apa yang dia lihat, ini bukanlah sebuah kontrak, itu jelas jimat. Dia mengenali semua rune pada jimat karena itu adalah jenis rune kuno yang digunakan di dunia manusia. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat rune ini digunakan dalam kombinasi ini, dan itu agak aneh baginya. Kamu bahkan belum pernah melihat kontrak kutukan darah sebelumnya. Apakah kamu datang dari timur? Biarkan aku memberitahumu tentang hal ini. Ini sangat sederhana, jika kamu setuju dengan ketentuan kontrak dan dengan rela meneteskan setetes esensi darah Anda ke kontrak, maka itu akan berlaku. Jika Anda mencoba mencabut kontrak, kekuatan kutukan darah akan mengambil sebagian dari jiwa Anda, dan Anda akan berharap Anda mati. Hehe, kontak ini adalah ditemukan oleh Sekte Kutukan Darah, dan kecuali kamu memiliki kemampuan dewa, kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuatannya setelah kamu menandatanganinya, pria parubaya itu menjelaskan dengan sabar. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Dia masih belum mengetahui bagaimana kontrak kutukan darah ini bekerja, tetapi dia tahu bahwa rune yang digunakan tidak terlalu rumit sama sekali. Meskipun dia tidak bisa langsung menguraikannya, dia pasti akan bisa melakukannya setelah diberi waktu. Selain itu, dari tingkat kerumitan rune, tampaknya kontak ini hanya dapat mengikat kultivator pendirian yayasan. Pada tahap formasi inti di atas akan sepenuhnya dibebaskan dari pengaruhnya. Meskipun dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan sihir apapun, energi yang sangat besar di dalam Naschen Soul-nya telah disuntikkan ke dalam tubuhnya,
jadi tidak mungkin kutukan darah ini dapat mengikatnya, kekuatannya kemungkinan besar akan dihilangkan begitu memasuki tubuhnya. Item ini agak mirip dengan Underworld River Page yang digunakan oleh pria tua bermarga Fu di dunia manusia. Tentu saja, tidak mungkin keduanya bisa dibandingkan satu sama lain. Underworld River Page bahkan dapat mengikat kultivator Naschen Soul sampai batas tertentu, sedangkan kontra kutukan darah ini kemungkinan besar digunakan antara manusia biasa. Serangkaian pemikiran melintas dengan cepat di benak Han Li saat dia membaca ketentuan kontrak. Orang-orang ini memang mengulurkan tangan membantunya, tetapi dia harus bekerja untuk mereka selama 20 tahun. Aku setuju dengan ketentuan kontrak, tapi aku tidak bisa bergerak saat ini. Pria parubaya itu terkekeh dingin saat dia melambaikan tangan ke arah ksatria yang telah menyusun kontrak kutukan darah. Bantu dia, Little Seven. Ksatria yang baru saja disebut sebagai tujuh kecil meletakkan kontrak kutukan darah di dada Han Li sebelum meraih salah satu pergelangan tangannya. Dia memegang belati tajam yang panjangnya beberapa inci, dan dia memotong pergelangan tangan Han Li. Namun, dentang logam terdengar saat belati mengenai pergelangan tangan Han Li, dan kulitnya tetap utuh tanpa cedera. Semua orang terkejut melihat ini. Ksatria yang memegang belati benar-benar terpaku di tempatnya. Pria parubaya itu sadar sebelum ekspresi serius muncul di wajahnya, dan dia bertanya, apakah kamu mengolah teknik armor mendalam atau seni Vajra? Apakah kamu sudah menguasai lapisan kedua? Aku telah mengolah seni Vajra, dan aku sudah menguasai lapisan ketiga. Han Li memberikan jawaban yang tenang setelah mendengar ini, tapi dia sangat gembira. Dia akhirnya dapat memverifikasi bahwa ini memang alam roh karena hanya manusia dari alam roh yang akan menyadari keberadaan seni Vajra. Pria parubaya itu menghela napas untuk menenangkan diri sebelum melemparkan pedang pendek ke arah Little Seven sambil berkata, lapisan ketiga, itu berarti kamu sudah bisa melawan binatang iblis tingkat rendah. Sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun. Tidak mengherankan jika belati fana Little Seven tidak dapat melukaimu, cobalah pedang kilau emasku. Meskipun itu hanya alat roh tingkat rendah, selama kamu tidak mengaktifkan seni Vajra. Alat roh. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Little Seven menangkap pedang sebelum menariknya dari sarungnya, di mana semburan cahaya keemasan langsung meletus. Mata Han Li menyipit saat melihat ini. Tampaknya alat roh yang disebut ini tampaknya tidak berbeda dari harta biasa. Mungkinkah bahkan manusia dari alam roh bisa menggunakan harta? Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Han Li akhirnya menyadari satu-satunya perbedaan, ada batu roh emas yang tertanam di gagang pedang. Batu roh ini atribut logam kelas menengah. Tepat ketika dia merenungkan pikiran-pikiran ini, Little Seven mengeluarkan sarung tangan kulit binatang sebelum menyelipkannya ke tangannya. Baru kemudian dia meraih gagang pedang dengan tangannya yang bersarung tangan. Rune melintas di permukaan sarung tangan, dan ada juga batu roh seukuran kacang dengan warna berbeda yang tertanam di sarung tangan. Setelah tangannya yang bersarung menutup dirinya di sekitar gagang pedang kilau emas, cahaya yang berkilauan dari pedang itu menyusut, tetapi tiba-tiba itu mulai mengeluarkan aura yang bahkan lebih berbahaya dan mengancam. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat melihat ini, tapi dia benar-benar terkejut. Setelah mengenakan sarung tangan ini, manusia ini benar-benar bisa menggunakan apa yang disebut alat roh ini. Ini adalah konsep yang benar-benar membingungkan baginya. Dia telah mendengar bahwa kultivator fana yang paling luar biasa dari alam roh bahkan bisa melawan kultivator dalam pertempuran, tetapi binatang iblis itu tidak memberitahunya tentang alat roh ini. Jika alat roh ini benar-benar sebanding dengan harta dunia manusia, maka tidak mengherankan jika manusia dapat membunuh kultivator tingkat rendah di dunia ini. Saat Han Li terhuyung-huyung secara internal karena kebingungannya, Little Seven mengangkat pedang kilau emas,
dan mengarahkannya ke pergelangan tangan Han Li lagi. Pada kesempatan ini, dia jelas jauh lebih berhati-hati dan tepat. Alis Han Li berkerut saat dia perlahan mengaktifkan seni kultivasinya. Seni Bright Jade dan seni Vajra adalah seni kultivasi yang sama, tetapi yang satu dikembangkan menggunakan kekuatan spiritual di dalam tubuh seseorang, sementara yang lain dikembangkan dengan menyuntikkan kekuatan spiritual dari dunia luar secara paksa ke dalam tubuh seseorang. Di masa lalu, Han Li mengolah seni Bright Jade, tetapi karena dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan sihir apapun, dia hanya bisa menggunakan seni Vajra sebagai gantinya. Lebih jauh lagi, dia telah berbohong ketika dia memberitahu pria parubaya itu bahwa dia baru menguasai lapisan ketiga seni Bright Jade. Dengan bantuan Bone Tempering Arts dan Dragon Scale Fruits, dia telah menguasai lapisan keempat dari seni Bright Jade. Dengan demikian, jika dia tidak dengan sengaja mengurangi keluaran kekuatan dari seni Vajranya, pedang kilau emas masih tidak akan dapat menimbulkan kerusakan apapun padanya. Saat bila pedang melakukan kontak dengan pergelangan tangan Han Li, pedang itu sedikit goyah, tapi akhirnya bisa mengiris kulitnya dan mengeluarkan darah. Ksatria buru-buru mengambil tangan Han Li yang lain, mencelupkan jarinya ke dalam darahnya sendiri, lalu menggunakan jari ini untuk menulis beberapa rune aneh ke kontrak kutukan darah. Setelah rune itu terbentuk, mereka menghilang ke dalam lembaran kertas tanpa bekas. Ksatria menoleh ke Han Li sambil tersenyum, dan berkata, "Yang harus kalian lakukan sekarang adalah memikirkan kembali ketentuan kontrak, lalu nyatakan persetujuan atas ketentuan di hatimu." Han Li melakukan apa yang diperintahkan. Cahaya merah terang tiba-tiba meletus dari kontrak kutukan darah, dan semua rune tampaknya hidup kembali. Semuanya terbang dari kontak sebelum menghilang ke dalam tubuh Han Li dan Ksatria. Sementara itu, kontrak kutukan darah terbakar sendiri dan terbakar menjadi ketiadaan di dalam bola api hijau. "Haha, Kakak Han, kamu milik perusahaan Timur Surgawi kami mulai hari ini dan seterusnya." 7 kecil, bawa Kakak Han ke kereta. Dia saat ini tidak bisa bergerak, jadi dia tidak akan bisa menaiki binatang serigala. Sikap pria parubaya terhadap Han Li tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Little Seven naik ke atas kuda serigalanya sebelum pergi ke bagian belakang rombongan untuk mencari kereta. Sementara itu, pria parubaya itu mulai mengobrol dengan Han Li sambil tersenyum ramah di wajahnya. Baru pada saat itulah Han Li menemukan bahwa pria ini bernama Zhang Kui, dan dia adalah pemimpin pasukan penjaga pertama perusahaan Timur Surgawi. Mereka melewati gurun Shifting Azure ini saat mereka mengangkut beberapa kargo penting. Gurun Azure Shifting adalah gurun yang cukup luas, dan beberapa bulan diperlukan bagi pasukan mereka untuk berpindah dari satu ujung gurun ke ujung lainnya. Saat mereka berdua sedang berbasa-basi satu sama lain, makhluk kolosal tiba-tiba mendekati mereka dari kejauhan. 7 kecil itu menunggang kuda serigala di depan makhluk raksasa itu, tampaknya memimpin jalan. Hanya setelah makhluk itu mendekat, Han Li menemukan bahwa itu adalah kura-kura besar yang tingginya hingga 50 kaki, dan panjangnya kira-kira 80 kaki. Ada kereta kayu yang dipasang di punggung kura-kura serta tempat duduk di ujung depan cangkangnya. Ada seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu duduk di kursi itu, dan tampaknya dia adalah supir kereta. Kura-kura besar itu berhenti di depan sekelompok satria, dan pintu kereta dibuka dari dalam. Sosok ramping muncul dari dalam, menampakkan dirinya sebagai seorang wanita muda yang tampak berusia 16 tahun, mengenakan gaun hijau. Dia memiliki wajah bulat dengan serangkaian fitur wajah yang manis dan menggemaskan. Wanita muda itu melirik Han Li sebelum tersenyum ketika bertanya, "Apakah dia orangnya, Paman Zhang?" "Xianger, ini Kakak Han, dan dia sudah menjadi salah satu dari kita sekarang. Hanya saja dia tidak bisa bergerak saat ini, dan semua gerbong lainnya berisi kargo, jadi aku harus menyusahkanmu untuk menjaganya."
Pria parubaya itu berbicara kepada wanita muda itu dengan sangat hormat. Begitu, aku senang menjaga salah satu dari kita sendiri. Bawa dia ke kereta, jawab wanita muda itu sambil tersenyum. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah menunjukkan sedikit pesona yang menggoda. Pria parubaya itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiang'er ini sebelum melambaikan tangan ke arah teman-temannya. Dua ksatria segera turun dari tunggangan serigala mereka dan menggali Han Li dari pasir. Salah satu dari mereka membawa Han Li menaiki kura-kura. Wanita muda itu memasuki gerbong terlebih dahulu, diikuti oleh kedua ksatria itu juga tiba di pintu masuk. Han Li melihat sekelilingnya. Gerbongnya sangat luas, mampu menampung selusin orang dengan mudah. Selain Xiang'er, ada juga 3 wanita muda lainnya yang duduk di gerbong, yang semuanya berusia antara 12 hingga 17 tahun. Semuanya cukup enak dipandang, dan mereka tidak tampak seperti orang biasa. Hanya ada sebuah kursi dan beberapa bangku di gerbong itu, yang semuanya telah distabilkan ke tanah, sehingga gerbong itu tampak agak kosong. Tidak heran jika pria parubaya itu mengatur agar Han Li tinggal di sini. Pada akhirnya, Han Li dibaringkan di bangku panjang di sudut gerbong. Kulit kuning dari beberapa binatang telah tersebar di atas bangku, dan cukup hangat dan nyaman untuk berbaring. Setelah itu, kedua ksatria itu keluar dari kereta, tidak mengambil kesempatan untuk mencuri satu pun pandangan pada salah satu gadis di kereta. Han Li agak terkejut melihat ini. Namun, dia tidak akan mengamati lebih jauh. Dia hanya memberi gadis itu senyuman sebelum menutup matanya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dia tidak memiliki satu pun kekuatan sihir di dalam tubuhnya, dan meridiannya belum sepenuhnya sembuh, jadi tidak ada cara baginya untuk berkultivasi. Namun, dia telah tinggal di gurun terkutuk ini selama beberapa bulan, terpanggang di siang hari dan membeku di malam hari sementara tubuhnya dihancurkan dan diperbaiki dari dalam, jadi dia benar-benar merasa sangat lelah. Keempat wanita muda di gerbong semuanya menatap Han Li dengan ekspresi ingin tahu sambil berdiskusi dengan tenang di antara mereka. Meskipun mereka berbicara dengan bisikan yang sangat rendah, percakapan mereka tidak dapat lepas dari indera pendengaran Han Li yang luar biasa. Saudari Xiang'er, luka macam apa yang diderita pria itu? Bagaimana dia benar-benar tidak bisa bergerak, tidak tahu. Paman Zhang memberitahuku bahwa dia akan meminta seorang kultivator untuk datang dan melihatnya. Tes, sepertinya Paman Zhang sangat menghormati pria ini, tidak mudah untuk mempekerjakan jasa para kultivator itu. Aku tidak yakin tentang detailnya, tetapi Paman Zhang memberitahuku bahwa pria ini adalah bakat langka dengan potensi yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya tinggal di gerbong ini bersama kita. Bakat yang langka, kan? Kenapa aku tidak merasakannya? Dia terlihat sangat biasa. Han Li pura-pura tidak bisa mendengar percakapan mereka. Kura-kura raksasa itu tiba-tiba berhenti beberapa saat kemudian. Dari suara keributan di luar, ternyata kura-kura telah menyusul sisa pasukannya. Pria parubaya di luar menyampaikan instruksi keras, yang membuat seluruh pasukan berangkat sekali lagi. Meskipun Han Li tidak dapat menyaksikan pemandangan di luar gerbong untuk dirinya sendiri, dia tahu bahwa setidaknya ada 300 orang di luar. Keempat wanita muda itu berdiskusi di antara mereka untuk beberapa saat lebih lama, tetapi mereka akhirnya bosan melihat kurangnya reaksi dari Han Li. Karena itu, mereka beralih ke topik percakapan lain, dan pada kesempatan ini, mereka tidak berusaha menahan suara mereka. Saya mendengar bahwa kargo yang dikirim oleh perusahaan Timur Surgawi kali ini sangat penting untuk keselamatan kota Anyuan, itu sebabnya penguasa kota bersedia menghabiskan jumlah batu roh yang tidak masuk akal untuk menyewa kami untuk mengirimkan kargo dari jauh. Kalau tidak, kami biasanya tidak akan menerima pesanan dari kota terpencil seperti kota mereka. Tapi mengapa Nyonya pergi ke kota Anyuan terlebih dahulu tanpa membawa salah satu dari kita?
Itu agak aneh. Hehi, izinkan saya membocorkan beberapa informasi orang dalam kepada kalian bertiga. Nyonya sedang bepergian ke kota Anyuan secara langsung. Pertama karena kargo yang kami kirimkan kali ini sangat penting, dan kedua, dia menuju ke sana untuk menyambut rumah Tuan Muda kelima. Tuan Muda kelima, maksudmu putra Nyonya yang dikirim untuk berkultivasi lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukankah mereka mengatakan bahwa Tuan Muda kelima memiliki akar spiritual dan diterima sebagai murid oleh seorang kultivator? Mengapa dia harus berada di kota Anyuan? Xiang'er berseru. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Aku mendengar informasi ini dari nyonyanya sendiri. Saya mendengar bahwa nyonya selalu sangat menyukai Tuan Muda kelima karena dia memiliki akar spiritual. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika nyonya begitu bersemangat untuk melakukan perjalanan ke kota Anyuan. Tiba-tiba, gadis tertua di kereta, seorang wanita muda dengan gaun biru, tiba-tiba memasang ekspresi serius saat dia berseru, "Siapa di sana?" Ekspresi tiga wanita muda lainnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, suara laki-laki terdengar dari luar gerbong. "Ini aku, Nan Qizi. Aku dikirim ke sini oleh Dermawan Zhang untuk memeriksa kondisi Dermawan Han." Ekspresi wanita muda itu sedikit mereda saat dia menjawab, "Oh, maaf atas kekasaran saya." Liuer memberi hormat kepada pendeta Tao Nan Qizi. "Silakan masuk." Pada saat ini, Xiang'er telah membuka pintu kereta untuk mengungkapkan seorang pendeta Taois berjubah kuning dan seorang lelaki tua berjubah putih. Pendeta Tao itu tampaknya berusia lebih dari 30 tahun dan ada cahaya biru samar yang berkilauan di wajahnya. Sebaliknya, pria tua berjubah putih itu memiliki rambut abu-abu dan wajah yang penuh dengan kerutan, memberikan penampilan geriatrik yang lemah. "Pak Tua Fu, kenapa kamu datang ke sini juga?" Xiang'er tampak cukup terkejut melihat pria tua itu.